Kepada seluruh pemirsa yang saya hormati, saya hari ini akan menyampaikan sebuah pidato. Pidato ini saya tujukan kepada seluruh warga negara Indonesia yang mengambil peran, baik itu berada di garda terdepan, menjadi seorang dokter, suster atau tenaga medis lainnya, atau orang-orang yang harus bekerja di lapangan, ataupun bagi kita yang bekerja dan belajar dari rumah. Mari kita mulai dari sini. Virus corona adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang saat ini sedang menjadi masalah global karena dalam jangka waktu kurang lebih 4 bulan telah menyebar ke hampir seluruh negara di seluruh dunia dan telah ditetapkan menjadi pandemi oleh World Health Organization atau WHO. Pandemi sendiri berarti sebuah penyakit atau virus yang sudah menyebar ke hampir seluruh dunia, bukan lagi wabah yang hanya di suatu daerah saja. Virus corona sendiri perlu kita garis bawahi bahwa yang terinfeksi sudah jutaan orang dari seluruh dunia. Bayangkan saja sudah 2.500.000 orang yang terkena virus corona di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia yang baru masuk sekitar bulan Maret saja sudah kasusnya mencapai 7.000 lebih. Dan berarti itu kita bisa tahu kan kalau virus corona dapat menyebar secara cepat, sangat cepat malahan. Sedangkan saat ini di seluruh dunia, negara dengan kasus virus corona terbanyak adalah Amerika Serikat dengan kasus sekitar 700.000. Sangat banyak sekali. Sementara virus corona sendiri bermula di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 dan memarah di bulan Januari 2020 karena adanya Hari Raya Imlek. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia tentu saja tidak mau terkena virus corona. Kita harus mencegah supaya kita tidak terkena virus corona dan kasus virus corona di Indonesia juga tidak semakin memarah. Karena kalau virus corona di Indonesia semakin memarah, maka bisa memicu terjadinya krisis ekonomi seperti yang terjadi di beberapa negara dengan kasus corona yang cukup banyak, bahkan sangat banyak. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar virus corona tidak semakin menyebar di Indonesia. Nah, cara pencegahannya bagaimana? Kita hanya perlu menurut dengan anjuran oleh pemerintah dan juga WHO, yaitu yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun bisa juga menggunakan hand antiseptik selama minimal 20 detik dengan cara-cara yang telah dianjurkan atau disarankan atau diperintahkan oleh WHO. Nah, yang kedua adalah tetap di rumah aja. Slogan ini sudah banyak kita dengar di mana-mana, bukan? Di media sosial dan terus digaung-gaungkan. Mengapa? Karena hal ini sangat penting dalam mengatasi dan mencegah penyebaran virus corona. Ketika kita di rumah aja, berarti kita tidak melakukan banyak kontak fisik dengan orang lain. Kita tidak bisa memastikan dia terkena virus corona atau tidak. Kalau dia terkena virus corona, tentu saja bisa berbahaya bagi kita. Mengapa? Karena diri kita bisa tertular. Oleh karena itu, dianjurkan untuk bekerja dan belajar dari rumah. Selain itu, jangan bepergian atau jangan pergi keluar rumah jika tidak mendesak atau penting. Misalnya seperti belanja kebutuhan pangan atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, hal ini dilakukan agar kita semua bisa terhindar dari kontak dan kerumunan. Kalau kita terpaksa harus pergi keluar rumah, kita harus memakai masker, baik yang sehat maupun yang sakit. Bagi orang sehat, masker diperlukan agar tidak tertular virus dari orang lain. Sementara bagi yang sakit, agar tidak menulari virus kepada orang lain karena virus-virus itu tertahan di masker yang kita pakai. Selain itu, kita juga harus mandi dan keramas dan ganti baju setelah pulang dari luar rumah. Mengapa? Agar kebersihan rumah selalu terjaga dan agar kotoran-kotoran atau virus-virus yang kita bawa dalam pakaian kita bisa langsung hilang karena dicuci dan diberikan sabun tentu saja saat mandi. Sehingga kebersihan dan kesehatan rumah dan anggota keluarga atau orang-orang terdekat yang tinggal satu rumah dengan kita bisa tetap aman.
megang sesuatu atau benda, kita tidak terkena virus corona atau virus corona tidak menempel di tangan kita. Kalau tidak punya sarung tangan, bisa dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tetapi disarankan untuk tidak menggunakan sarung tangan karena mengetahui kondisi saat ini yaitu para tenaga medis sedang kekurangan APD. Salah satunya adalah sarung tangan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bertoleransi kepada mereka, para tenaga medis yang berjuang demi kita, demi negara kita, untuk membasmi virus corona dan untuk membuat orang-orang yang sudah terinfeksi kembali menjadi sehat. Setelah kita melaksanakan semua ini dengan penuh kesadaran diri masing-masing, semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Barulah menyebar ke lingkungan terdekat kita, ke orang-orang terdekat kita, barulah ke seluruh lingkungan masyarakat kita. Dan tentu saja akan membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia. Selain itu, kita sebagai masyarakat perlu mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah dalam mengatasi virus corona ini dengan mematuhinya, seperti adanya PSBB yang dimulai pada hari ini tanggal 22 April 2020 akan diterapkan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan selama PSBB? Yang pertama, dilarang ada kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dilarang ada kegiatan beribadah, jadi beribadahnya secara online, belajar mengajarnya juga secara online. Yang ketiga, beberapa pekerjaan atau perkantoran work from home atau bekerja dari rumah. Yang keempat, berkerumun di luar ruangan maksimal 5 orang. Yang kelima, pembatasan jarak dalam kendaraan bermotor. Yang keenam, kegiatan resepsi pernikahan atau sosial budaya lainnya ditiadakan atau ditunda sementara. Yang ketujuhnya, dilarang melakukan kegiatan berkerumun, dan jika kegiatan itu bisa dilaksanakan dari rumah, maka dianjurkan atau mungkin diharuskan bekerja atau belajar dari rumah. Nah, sekarang saya mengajak kita semua untuk bergotong royong bersama-sama mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, terutama dalam rangka kegiatan PSBB saat ini. Nah, oleh karena itu, kita harus bergotong royong dalam mengatasi semua ini. Dalam 1 bulan lagi, kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai peringatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap berdirinya Budi Utomo dan tercetusnya Sumpah Pemuda. Sementara Budi Utomo sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei, sehingga Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Nah, berarti kurang lebih 1 bulan lagi dari hari ini. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengingat kembali, bersama-sama melaksanakan kembali nilai-nilai gotong royong seperti yang dahulu para pendiri bangsa lakukan. Bagaimana caranya? Mungkin gotong royong kali ini tidak seperti gotong royong biasa, membersihkan jalan, membangun rumah bersama-sama karena adanya virus corona. Tetapi, marilah kita tetap pegang teguh prinsip gotong royong itu sendiri, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini bisa diterapkan dalam masa-masa sulit seperti ini karena pandemi corona. Ketika kita bersatu, kita bersama-sama melawan virus corona, tentu saja kita pasti akan mencegah penyebaran virus corona. Dan itu tentu akan berdampak baik bagi kita semua, karena kasus orang yang terinfeksi virus corona semakin sedikit dan suatu saat nanti pasti akan hilang, sedikit demi sedikit akhirnya hilang. Dan kita semua akan bebas keluar dari rumah, melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya kembali karena virus corona sudah mereda. Oleh karena itu, ayo, mari kita bersama-sama, kita bersatu, kita bergotong royong untuk mengatasi virus corona ini. Caranya hanya dengan melakukan anjuran pemerintah seperti cuci tangan dan di rumah aja. Hanya itu yang perlu kita perbuat. Kita tidak perlu mengangkat senjata, bergerilya, bersembunyi-sembunyi seperti yang dahulu dilakukan oleh para pejuang
bangsa kita. Kita sekarang hanya perlu di rumah aja dan menjaga kebersihan serta kesehatan diri kita untuk mencegah terjadi virus corona. Kita sekarang sedang dalam masa-masa perang. Bukan perang melawan negara lain, bukan perang melawan penjajah, melainkan perang melawan virus corona. Negara-negara bersatu untuk berperang melawan virus corona saat ini. Sudah dapat dipastikan kan betapa seriusnya virus corona ini. Virus corona tidak hanya mengakibatkan banyak orang yang terinfeksi dan lumpuhnya pendidikan, pekerjaan, melainkan juga membuat beberapa bidang menjadi kesulitan ekonomi dan bisa menyebabkan krisis ekonomi global. Selain itu, mari kita semua bekerja sama dengan para tenaga medis untuk tidak menyebarkan stigma buruk bagi mereka. Penting melakukan social distancing, tetapi jangan sampai kita mengucilkan mereka yang berada di garda terdepan. Mereka lah yang menjadi kunci bangsa kita saat ini. Karena orang-orang yang terkena virus corona ditangani oleh mereka. Mereka berkorban demi negara kita, demi orang-orang yang sudah terinfeksi virus corona. Nah, oleh karena itu, sekarang saya, Joanna, mengajak kita semua warga negara Indonesia untuk bersatu bersama-sama melawan corona. Dengan cara di rumah aja, cuci tangan, dan satu lagi yang juga sama pentingnya, selain menjaga kebersihan dan kesehatan diri, yaitu tidak menyebarkan stigma buruk terhadap mereka, para pejuang medis. Ayo, ini semua dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari kesadaran diri. Jika bayangkan saja semua orang melakukan hal yang sama, memiliki kesadaran diri yang sama, maka sudah dapat dipastikan corona pasti akan kita kalahkan. Demikianlah pidato saya pada hari ini. Semoga dapat menjadi berkah dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Dan saya sangat berharap apabila kita dapat melakukan 3 anjuran yang disarankan tadi. Maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang enak didengar atau menyakiti hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.